Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, Ibu persilahkan untuk berdoa bersama dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih bisa berkumpul ya, masih bisa ketemu dalam satu kelas. Alhamdulillah, apakah semuanya sehat? Ya, Ibu harap semuanya sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran yang akan Ibu berikan nanti. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Jadi ini kelas 10 MIPA 1. Jumlah siswanya ada 30 siswa. Masuk semua ya. Baik-baik. Ada yang sudah membaca buku tadi malam? Atau tadi waktu sebelum bel masuk sekolah ada yang sudah membaca buku? Ya, jadi dibiasakan sebelum pelajaran itu dimulai, bukan hanya fisika ya, mata pelajaran lain, dibiasakan untuk malamnya itu dibaca dulu materinya supaya di kelas itu mudah memahami saat Ibu menyampaikan. Udah siap ya untuk belajar? Kita mulai materi pada pagi hari ini dengan materi pengukuran. Apakah tulisan Ibu bisa dibaca? Bisa ya? Ya. Nanti kalau seumpama tulisannya terlalu kecil, yang belakang bisa maju ke depan. Ya, tidak apa-apa. Nah, jadi dalam pengukuran itu, pertama kita mengenal adanya suatu besaran. Apa itu besaran? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Misalnya ada besaran panjang, massa, waktu, itu namanya besaran. Besaran dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Iya betul. Besaran pokok itu besaran yang tidak tersusun dari besaran lain. Nah, dalam buku itu udah ada tabel besaran pokok dan besaran turunan. Di situ ada 7 macam besaran pokok ya, beserta satuannya. Nah, contohnya itu ada panjang. Panjang itu satuannya apa? Ya, meter. Terus ada massa satuannya kilogram. Ada waktu satuannya sekon, dan seterusnya. Nah, terus yang kedua itu ada besaran turunan. Dan turunan itu besaran yang terdiri dari beberapa besaran pokok. Kenapa dikatakan begitu? Contohnya, kita lihat contoh dulu ya. Contoh di situ besaran turunan itu adalah luas. Contohnya luas. Luas ini merupakan besaran turunan. Kita lihat satuannya. Satuan dari luas itu apa? Meter persegi. Nah, meter persegi ini terdiri dari meter dan meter. Ya kan? Ya. Nah, meter-meter ini adalah satuan dari panjang. Ya. Luas itu identik dengan rumusnya persamaannya adalah panjang kali lebar. Nah, jadi satuannya panjang itu satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Jadi didapatkanlah meter persegi. Itu satuannya. Jadi luas dikatakan besaran turunan karena terdiri dari dua besaran pokok, panjang dan lebar, dengan satuannya meter. Satuannya panjangnya itu satuan meter, lebar juga satuan meter, jadi satuannya adalah meter persegi. Setelah kita tahu macam-macam dari besaran, nah kita lanjut ke yang namanya ada itu satuan. Apa itu satuan? Satuan itu adalah ukuran dari besaran yang digunakan untuk mengukur. Nah, jadi contohnya gini. Misal besaran panjang. Nah, kita itu mengukur panjang meja.
Kita mengukur panjang meja. Panjang meja itu ada 60 cm. Nah, di sini panjang itu merupakan suatu besaran dan satuan ini adalah sentimeter. Nah, jadi satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran. Nah, satuan terdiri dari dua. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, apa itu satuan baku dan satuan tidak baku? Satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Satuan baku itu ada apa? Di buku tertera ada MKS dan CGS. Nah, satuan baku itu sudah diakui secara internasional. MKS itu maksudnya apa? Meter, kilogram, sekon. Meter untuk panjang, kilogram untuk massa, dan sekon untuk waktu. Dan CGS itu apa? CGS itu ada sentimeter, gram, dan sekon. Sama seperti tadi, sentimeter untuk besaran panjang, gram untuk besaran massa, dan sekon untuk besaran waktu. Sekarang kita lanjut ke satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu satuan yang tidak diakui secara internasional, dan ukuran satuannya setiap orang mengukur itu berbeda-beda. Contohnya di situ ada langkah, jengkal, dan kaki ya. Contoh nih, kita akan mengukur panjang suatu papan tulis menggunakan jengkal. Yang gampang ya, jengkal tangan. Nah, kita coba ya. Ada nih 1 jengkal, 2, 3, 4. Nah, jika panjang papan tulis diukur menggunakan jengkal tangan ibu, itu ada kira-kira 4 jengkal tangan. Tapi nanti kalau diukur menggunakan misalnya tangannya Rifki, tangannya Rizky, itu akan beda lagi ukurannya. Jadi, mengapa jengkal itu termasuk ke dalam satuan tidak baku? Karena dalam setiap orang ukurannya itu bisa beda-beda. Tadi kita udah membahas ya, ada besaran, ada satuan. Bisa dipahami tidak penjelasan yang ibu berikan tadi? Ya. Kalau ada yang belum jelas, boleh kok bertanya dulu sebelum kita nanti masuk ke alat-alat ukur. Ada yang ingin bertanya tidak? Ya sudah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu lanjutkan tentang alat ukur. Sebelum masuk ke alat ukur, apa sih itu pengukuran? Ada yang tahu apa itu pengukuran? Pengukuran itu adalah membandingkan suatu nilai yang kita ukur dengan besaran lain yang menjadi acuan. Misalnya gini. Nah, ini ibu mempunyai penggaris. Kita misalnya mau mengukur spidol. Nah, spidol ini adalah objek yang akan kita ukur, benda yang akan kita ukur. Mengukurnya menggunakan apa? Menggunakan penggaris. Nah, jadi kita ukur, jangan lupa ukurnya itu dari ujung 0 ini ya. Kita ukur 0. Nah ini. Oh, ternyata hasil pengukuran panjang spidol itu ada 14 cm. Nah, jadi yang dimaksud membandingkan itu apa? Jadi yang sebagai benda, yang objek yang diukur adalah spidol, dan acuannya adalah penggaris. Nah, jadi ini adalah membandingkan nilai yang akan kita ukur dengan besaran yang menjadi acuan. Acuannya adalah penggaris. Nah, itu namanya pengukuran. Nah, sampai sini sudah paham ya mengenai pengukuran. Sekarang kita masuk ke alat ukur. Alat ukur itu apa ya? Alat ukur itu adalah alat
yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Seperti yang Ibu contohkan tadi di awal, kalau kita ingin mengukur sebuah spidol, mestinya kita kan akan menggunakan alat. Alat yang digunakan apa? Untuk mengukur sebuah spidol itu apa? Ya, salah satunya tuh menggunakan mistar atau penggaris. Di sini ada yang nggak bawa penggaris, yang nggak punya penggaris. Semua bawa. Sekarang penggaris itu termasuk alat ukur apa? Alat ukur panjang. Ya, betul. Penggaris itu termasuk alat ukur panjang karena untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, jadi alat ukur itu mempunyai ketelitian dalam mengukur. Penggaris itu ada garis-garis kecil yang menunjukkan skala berapa senti, misalnya 8 senti, 6 senti. Nah, jadi garis-garis kecil ini yang dari 0, nah ada garis kecil 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketelitian penggaris itu berapa? 0,1. Nah, ketelitiannya itu berarti adalah skala terkecil dari penggarisnya itu. Skala terkecil dari penggaris itu ada 0,1 cm. Nah, itu adalah ketelitian dari penggaris. Kita mengukur suatu panjang paku menggunakan jangka sorong. Masuk ke alat ukur panjang yang kedua, yaitu adalah jangka sorong. Jangka sorong itu bisa kita gunakan dalam mengukur panjang benda, diameter bola, tebal uang logam, ataupun diameter dalam tabung. Nah, jangka sorong juga memiliki ketelitian, sama seperti penggaris tadi. Kalau penggaris memiliki ketelitian 0,1 cm. Sedangkan kalau jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, setelah Ibu gambarkan ya bentuk jangka sorong kira-kira seperti ini. Dan jangka sorong itu memiliki dua skala. Yang pertama ini dinamakan adalah skala utama, dan yang bawah ini adalah skala nonius. Nah, jadi pada jangka sorong itu ada skala utama dan skala nonius. Skala utama itu skalanya tuh tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan skala nonius bisa digeser. Angka 0 skala nonius di sini. Nah, nanti ada skala utamanya itu kita tulis yang sebelum melewati angka 0 pada skala nonius. Jadi di sini itu tertera 1,3. 1,3. Ini pada skala utama. Sedangkan di skala nonius kita cari garis yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Kita cermati di sini. Ternyata yang berhimpit adalah di angka 5 yang tertera pada skala nonius. Nah, tetapi kita udah tahu ya, ketelitian dari jangka sorong itu berapa tadi? 0,01 cm. Nah, kita kalikan skala nonius yang berhimpit dengan 0,01. Jadi berapa hasilnya? 5 dikali 0,01 jadi 0,05. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan. Nah, jadi hasil pengukuran panjang paku itu adalah 1,35 cm. Ada satu lagi alat ukur panjang yang biasa digunakan, yaitu micrometer skrup. Nah, micrometer skrup ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Kira-kira ibu sudah menggambarkan hasil pengukuran benda dengan menggunakan micrometer skrup. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, sama seperti jangka sorong tadi, micrometer skrup juga mempunyai dua skala. Yang pertama itu ada skala utama. Yang skala utama itu yang sini, ini namanya skala utama. Dan ini adalah skala
Nonius. Pengukurannya sama tadi. Kita ingat ya, ketelitiannya itu adalah 0,01 mm. Nah, itu adalah ketelitian dari mikrometer skrup. Nah, jadi hasil pengukurannya kira-kira seperti ini. Kita lihat skala utama. Skala utama yang ditunjukkan dalam mikrometer skrup ini, kita lihat ini ada 6. Nah, dan di sini ada jarak sini. Ini menandakan bahwa di sini itu belum, kalau 6 habis 6 7 ya. Jadi di sini belum menunjukkan angka 7. Jadi di sini adalah 6,5. Nah, terus skala Nonius yang ditunjukkan itu kita juga cari yang berhimpit dengan skala utama. Kalau di sini 10, 15. Ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi di sini berapa? 19. Nah, angka yang berhimpit antara skala utama dan skala Nonius menunjukkan angka 19. Terus kita jangan lupakan, kita nggak boleh lupakan ketelitiannya. Kita kalikan dulu 19 dikalikan 0,01. Berapa hasilnya? Ya, jadi hasilnya itu adalah 0,019. Sama seperti tadi, kita tinggal menambahkan. Ini 6, 5, 1, 9. Satuannya adalah milimeter. Nah, seperti itu cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer skrup. Setelah kita tahu beberapa macam-macam alat ukur panjang, sekarang kita masuk ke alat ukur massa. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan beberapa contoh dari alat ukur massa. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda, kita biasa menggunakan timbangan atau neraca. Pasti kalian pernah kan melihat timbangan, misalnya kalau bapak ibunya di rumah ada yang jualan, itu pasti biasanya ada timbangan yang digunakan untuk menimbang beras, menimbang telur. Nah, pasti udah pernah lihat ya. Prinsip kerjanya adalah keseimbangan antar dua lengan, yaitu keseimbangan antar massa benda yang diukur dengan anak timbangan yang digunakan. Di sini Ibu akan membahas neraca yang sering digunakan dalam laboratorium, yaitu neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 gram. Oleh karena itu, sering digunakan dalam praktek laboratorium. Ibu sudah menggambarkan hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah hasil pengukuran 3 lengan, neraca Ohaus 3 lengan. Jadi sudah tertera di lengan belakang, lengan tengah, lengan depan. Bagaimana cara menghitung pengukurannya? Kita jumlahkan saja, tinggal kita jumlahkan. Lengan belakangnya berapa? 300. Lalu dijumlahkan dengan lengan tengah 40. Dan lengan depannya menunjukkan di angka 8. Jadi, hasil pengukuran massa benda tersebut adalah 348 gram. Itu. Ada yang kurang jelas dan ingin bertanya? Sekarang Ibu akan memberikan latihan soal kepada anak-anak semua untuk mengetahui seberapa paham tentang materi pengukuran ini. Nanti Ibu bagikan soalnya dan dikerjakan pada selembar kertas. Soalnya meliputi ada besaran pokok, besaran turunan, serta cara mengukur benda, mengukur massa dan mengukur panjang benda menggunakan jangka sorong, mikrometer skrup, serta neraca Ohaus. Silakan nanti dituliskan langkah-langkah dalam pengerjaan soal. Setelah selesai mengerjakan, dikumpulkan, Ibu beri waktu sekitar 20 menit. Apakah sudah selesai mengerjakan? Berhubung waktu pelajaran kita sudah hampir selesai, silakan pekerjaannya dikumpulkan, dijadikan satu, nanti akan Ibu koreksi.
Berhubung waktu pelajaran fisika pada kesempatan hari ini sudah selesai, Ibu akan tutup mata pelajaran fisika pada siang hari ini. Sebelum mata pelajaran fisika ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Besok akan Ibu sampaikan hasil dari pekerjaan kalian mengenai materi pengukuran. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat, dan jangan lupa untuk membaca buku untuk persiapan materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.